Kita akan lanjutkan belajar tentang CodeIgniter 4. Materi kali ini adalah kita akan belajar untuk mengirimkan data ke view. Jadi nanti dari controller itu kita mengirimkan data ke view. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang base URL. Kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ini, base URL ini. Fungsi dari base URL ini adalah kita akan lihat di dalam env ini. Jadi base URL ini adalah function di mana nanti kita isinya ini. Jadi nanti kalau dalam header ini ada base URL, kemudian ini itu artinya kita akan menambahkan ini http localhost / restoran kemudian dash atau tanda hubung C4 supaya nanti format ininya itu betul localhost /restoran C4 dan / admin kategori. Nah, ini ada seperti ini. Ini karena ada spasi. Kita cek di sini. Di dalam header. Nah, ini ada spasi. Ini harusnya mepet. Saya pepetkan. Jadi ini mepet dengan tanda dari sini. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan back ke insert. Kemudian kita ke select. Nah, ini nggak ada yang mepet lagi. Sudah betul. Jadi ini harus dipepetkan supaya nanti base URL susunan yang memanggilnya itu sama. Jadi susunannya ini sama. Nah, ini supaya sama dengan susunannya adalah kalau kita lihat di env ini http localhost / restoran C4 kemudian slash berikutnya diambilkan dari sini admin / kategori. Nah, kalau sudah seperti ini dia memenuhi yang dipanggil di dalam root sini. Nah, memenuhi yang di dalam sini berarti nanti di dalam sini kategori dia akan memanggil kelas dari kategori admin / kategori. Nah, di dalam rows ini admin kemudian / kategori. Nah, supaya jelas ini saya letakkan di atas Ctrl X sebelum nanti kita lanjut ke pengisian data. Ini dulu harus jelas dan dimengerti. Nah, ini susunannya saya atur seperti ini. Jadi ini kategori dari admin kemudian / kategori dia akan masuk admin kategori dia akan memanggil select kalau dia form dia akan memanggil form insert kalau di update kita ke update. Ini kemudian kita simpan Ctrl S. Jadi ini tidak merubah apapun. Kita bisa Ctrl S. Jadi ini tidak akan merubah karena susunan atas bawahnya itu enggak pengaruh. Nah, ini tetap. Kalau base URL-nya sudah jelas, saya akan pindah ke dalam cara mengirimkan data ke dalam view. Nah, di select PHP ini kita akan memberikan data ini di view. Data itu dikirim dari controller. Controllernya adalah kategori. Kita akan buat dulu. Semua pengiriman data di dalam CodeIgniter itu harus dalam bentuk array asosiatif. Saya akan buat sebuah array asosiatif di dalam sini. Saya akan beri nama $data, kemudian sama dengan kurung staples. Nah, di dalam kurung staples ini saya isi. Yang pertama saya buat petik-petik judul, kemudian di sini sama dengan tanda ini supaya panah. Kemudian saya akan buat select data. Seperti ini. Ini array asosiatif. Kemudian saya juga ini kita kasih koma, saya akan tambahkan juga kategori. Kemudian saya kasih sama dengan tanda lebih besar. Ini saya akan buat array. Nah, array isinya adalah makanan, kemudian koma. Petik-petik minuman, saya kasih lagi. Petik-petik lagi. Jajan, saya kasih petik lagi. Gorengan, saya kasih petik lagi. Buah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kita punya array asosiatif yang bernama data, isinya adalah key-nya adalah judul, value-nya ini select data, ini key-nya kategori, value-nya array isinya makanan, minuman, jajan, gorengan, buah. Sekarang kita akan coba cek dengan menggunakan perintah print_r
Kemudian kita buka kurung, dolar, data. Kita cek hasilnya, kita Ctrl S, kita ke browser, kita refresh di dalam select. Nah, ini select. Nah, ini ada judul, ini key-nya judul, isinya select data. Kemudian di dalam sini ada key-nya kategori, isinya adalah array indeks ke 0-nya makanan. Kemudian yang ke-1 minuman, yang kedua jajan, yang ketiga gorengan, keempat buah. Nah, ini coba bisa kita tambahkan di dalam sini echo, kemudian kita kasih pre. Nah, ini bisa kita Ctrl C, paste di bawah sini. Kita kasih close-nya di dalam sini, Ctrl S. Kita akan coba lagi di dalam browser, kita refresh. Nah, ini akan kelihatan seperti ini. Jadi ada judul yang namanya select data, ada kategori isinya array, makanan, minuman, jajan, gorengan, dan buah-buahan. Nah, ini data ini akan kita kirimkan nanti masuk ke dalam view-nya. Caranya mudah, saya akan taruh di dalam header. Nah, saya taruh dalam sini atau di sini boleh karena nanti berhubungan dengan sini. Kalau misalnya saya taruh di dalam sini, saya akan isi dengan dolar data. Jadi yang dikirim adalah array-nya. Array-nya saya kirim ini. Ini saya taruh dalam sini dolar data. Jadi ini view-nya, kemudian koma, ini data yang dikirim bentuknya array. Kita Ctrl S. Kemudian array di dalam select ini cara menampilkannya. Kita ke select. Nah, yang di dalam sini ini kategori ini saya akan ganti dengan PHP open PHP close. Nah, ini PHP open PHP close. Kemudian echo saya buat dolar. Dolar ini isinya sama dengan nama dari sini, key-nya, key dari array asosiatifnya. Key-nya ini adalah judul. Jadi kalau kita copy, kita taruh di dalam select. Nah, ini seperti ini. Jadi yang dimasukkan adalah key dari sini. Ini Ctrl S. Kita akan coba lihat hasilnya di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini select data. Jadi kalau saya tambahkan contoh di dalam sini select data dari controller. Nah, ini saya tambahkan controller. Ctrl S. Nah, ini select data dari controller. Kita lihat hasilnya. Nah, ini select data dari controller. Berarti ini sudah masuk, ini sudah sama dengan ini. Sekarang bagaimana kita menampilkan yang kategori ini array? Kita akan masuk ke dalam sini, di dalam select. Untuk memasukkan yang berupa array, kita bisa menggunakan perintah. Nah, ini PHP seperti ini. Kemudian kita buat for each, buka kurung. Nah, ini kita kasih titik 2. Kita akan buat dolar kategori S, dolar key, kemudian mana dolar value. Nah, ini kemudian yang di dalam sini kita buat lagi PHP and for each. Nah, ini kemudian yang di dalam sini H2 ini saya akan ganti dengan PHP. Kemudian PHP ini saya kasih sama dengan aja. Saya akan buat dolar value. Kita Ctrl S. Ini juga bisa kita ganti echo. Ini echo PHP. Ini sama dengan ini, boleh seperti ini, boleh. Kita membuat menggunakan echo seperti yang tadi juga boleh. Kita Ctrl S. Jadi sama dengan PHP. Ini sama dengan PHP. Kemudian echo. Ini sama saja. Kalau ini kita hapus, kita ganti dengan sama dengan ini, sama saja. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam sini. Kita refresh. Nah, ini
Ini ketemu makanan, minuman, jajan, gorengan, dan buah. Sama dengan yang ini. Nah, ini data sudah dikirim ke dalam view dari controller. Jadi ini yang diambilkan data dari controller. Ini data yang di dalam controller. Sementara ini data yang ada di dalam view. Kita bisa hapus yang ada di dalam controller. Karena ini hanya untuk tes saja. Tes apakah data yang kita kirim itu nanti sama dengan yang diterima atau tidak. Kita Ctrl S, kita kembali ke browser, kita tes lagi. Nah, ini sama, makanan, minuman, jajan, gorengan. Kita bisa mengambil satu dari isinya ini sama dengan mengambil dari indeksnya. Contoh, saya akan tambahkan di bawah sini. Kalau saya mengambil data satu saja, berarti saya akan buat PHP, kemudian saya akan sama dengan dolar kategori, kemudian indeksnya saya isi misalnya 0. Nah, ini 0, kita Ctrl S. Kita coba kasih di dalam sini H1. Ini saya taruh di belakangnya, Ctrl X. Nah, ini Ctrl S. Kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, ini makanan. Jadi ini makanan. Kalau kita mengambil isinya satu saja. Jadi mengambil nama dari ini key yang ada di dalam dolar data key-nya. Kemudian ini indeksnya keberapa. Kalau satu berarti makanan. Ini contoh saya memanggil satu data. Nah, ini kalau saya ganti satu, ini juga berubah sesuai dengan indeksnya. Indeksnya minuman, berarti ini minuman. Kalau kita menampilkan semua, yaitu menggunakan for each PHP, for each dolar kategori S, dolar key, kemudian panah, dolar value. Yang ditampilkan adalah dolar value-nya. Kemudian yang sama dengan tadi, ini jangan bingung karena ini sebetulnya singkatan dari PHP Echo. PHP Echo, biar nggak terlalu panjang, disingkat diganti dengan sama dengan Ctrl S. Nah, ini untuk penggunaan dari PHP Echo diganti dengan sama dengan. Perhatikan yang ditampilkan adalah key dari array asosiatif. Sementara yang dikirim ke dalam view-nya ini adalah array-nya ini. Array-nya adalah dolar data. Kemudian dalam sini ada key, ada value. Itu sifat dari array asosiatif. Nah, untuk menunjukkan array di sini ada kurung staples. Jadi selalu perhatikan kalau ada kurung staples itu artinya kita menggunakan array. Array. Contoh di sini ada array, nah, di sini ada array. Sekali lagi yang dikirimkan di dalam code igniter baik yang diterima maupun dikirim harus dalam bentuk array asosiatif. Itu yang kita pelajari. Terima kasih, kita lanjut ke materi berikutnya.